Nadinya 101, SPO-nya 95. Halo, jumpa lagi dengan saya Wiradika Adi Wijaya. Di video kali ini saya mau share tentang pengalaman saya menjalani karantina terpusat di Asrama Haji Dono Hudan. Jadi saya memang sempat beberapa waktu yang lalu kena COVID-19. Akhirnya saya kena juga seperti itu. Dan saya sempat share di Instagram. Dan ternyata di sana banyak yang tidak tahu kondisi di dalam asrama Dono Hudan seperti apa, dan kedua adalah ya atas permintaan beberapa teman saya mau coba share pengalaman saya di sana, apa yang saya rasakan ketika menjalani isolasi di asrama haji Dono Hudan ini. Tanpa berpanjang-panjang, saya nggak usah basa-basi, kita langsung mulai ke pembahasan yang pertama. Oke, kita mulai dari penjelasan tentang Asrama Haji Dono Hudan. Jadi Asrama Haji Dono Hudan ini adalah tempat pemberangkatan calon jamaah haji dan pemulangan para jamaah haji setelah mereka menunaikan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Pada waktu normal ketika digunakan untuk sebagai asrama haji tempat embarkasi, itu sanggup menampung hingga 2000 lebih calon jamaah. Tapi sejak tahun 2020 sekitar bulan Desember, asrama Haji Dono Hudan ini difungsikan menjadi tempat karantina terpusat untuk pasien COVID-19 yang statusnya OTG, orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Pada mode pandemi ini, pada mode karantina, asrama Haji Dono Hudan cuma sanggup menampung 872 pasien. Karena memang bed ya, kamar yang tadinya isinya 10 bed itu hanya difungsikan menjadi 4 orang per kamar. Karena memang harus jaga jarak ya, social distancing tetap dijalankan, makanya kapasitasnya menurun seperti itu. Di asrama Haji Dono Hudan ini ada 2 gedung, satu gedung Madinah dan satu gedung Mekah. Dua-duanya difungsikan untuk menampung pasien baik itu yang OTG maupun yang gejala ringan. Selanjutnya kita bahas tentang proses kedatangan pasien. Jadi untuk kedatangan pasien yang dirujuk ke asrama Haji Dono Hudan ini adalah pasien-pasien rujukan dari puskesmas. Ketika seseorang kena tracing dan dia dinyatakan positif COVID-19, baik itu lewat hasil swab antigen maupun swab PCR, itu puskesmas akan langsung melarikan pasien tersebut menuju asrama Haji Dono Hudan. Seperti itu. Termasuk saya, waktu itu saya tanggal 22 Juni, saya antigen. Kalau saya memang karena sakit ya. Lalu saya belum sempat lapor ke dokter saya puskesmas sudah menghubungi saya bahwa besok saya akan dijemput untuk menuju asrama Haji Dono Hudan. Cepat. Lalu besoknya tanggal 23 Juni itu saya dijemput oleh ambulans langsung menuju ke asrama Haji Dono Hudan. Sesampai di asrama Haji Dono Hudan, pasien-pasien itu mereka akan dikonfirmasi datanya, ditanyakan nomor nama, alamat, nomor telepon. Nomor telepon ini nantinya akan digabungkan ke grup WhatsApp pasien AHD asrama Haji Dono Hudan untuk menjadi sarana komunikasi antara pasien dengan para petugas yang bertugas di sana, seperti itu. Setelah itu, setelah dikonfirmasi akan disampaikan kamarnya kamar berapa, kamarnya di gedung apa, di gedung Mekah atau di gedung Madinah, kamarnya lantai berapa, kamarnya nomor berapa, seperti itu. Sedangkan bagi pasien yang kesana rombongan atau katakanlah keluarga, kalau memang di sana masih memungkinkan ada kamar yang kosong, bisa request kok supaya satu keluarga ini jadi pisah-pisah, seperti itu. Dan biasanya sih mereka otomatis ya nggak misah ya, seperti itu. Dalam artian para petugasnya pun menempatkannya kalau memang satu keluarga ya dijadikan satu kamar, seperti itu.
pada saat kedatangan ini pasien akan dikasih 3 macam obat. Yang pertama Besefort. Besefort itu multivitamin yang digunakan di AHD. Kedua antivirus. Antivirusnya kita dikasih oseltamivir. Oseltamivirnya ini ada 10 tablet untuk dosis selama 5 hari karena dikonsumsinya sehari 2 kali. Terus satu lagi adalah antibiotik. Antibiotiknya itu azitromisin yang dipakai di sana. Jadi 3 obat itu selalu dikasih. Begitu sampai di sana pasien langsung dikasih 3 macam obat itu. Oh ya, dan beberapa lembar masker. Meskipun kita sudah bawa masker masing-masing, tapi bagi yang kehabisan emang nanti akan bisa dikasih lagi. Cuman itu standarnya, kita begitu datang pasien langsung dikasih masker, azitromisin, terus oseltamivir sama Besefort, seperti itu. Next kita bahas tentang fasilitas dan akomodasi selama di Asrama Haji Donohudan. Di Asrama Haji Donohudan ini satu kamar itu ada 10 bed. Tapi meskipun 10 bed, karena memang harus social distancing, biasanya cuma diisi sekitar 4 orang. Standarnya 4 orang. Meskipun kalau misalkan ada yang satu keluarga itu lebih dari 4 orang, itu bisa dijadikan satu ruangan. Masing-masing ruangan itu dilengkapi dengan AC dan 2 kamar mandi. Jadi tidak kerepotan dengan kepanasan. Dan kamar mandi juga ada 2, jadi nggak perlu khawatir ngantri sama teman sekamarnya, seperti itu. Setelah kita ngebahas kamar, kita kebahas fasilitas lain, fasilitas umum. Di sana juga disediakan yang namanya aula makan. Karena ini fasilitasnya adalah embarkasi haji, asrama haji, jadi aula makan itu udah otomatis tersedia. Di sana ada aula makan di setiap lantai, dan di setiap lantai itu juga disediakan dispenser. Ada beberapa dispenser dan TV untuk hiburan. Tapi TV-nya di sana tidak bisa digunakan karena mati semua. Lalu untuk dispenser itu biasa digunakan oleh para pasien untuk menyeduh kopi atau teh. Kalau pagi hari atau kapanpun kita disediakan, setiap hari itu kita ditambahin gula, teh, dan kopi. Itu bebas digunakan oleh pasien, termasuk air mineral galonnya itu sudah disediakan dari pihak pengelola fasilitas karantina, seperti itu. Selanjutnya di sana juga ada lapangan. Lapangan ini biasa kita gunakan untuk olahraga atau berjemur. Meskipun di sana saya yakin lebih banyak yang menggunakan lapangan olahraga ini untuk cari sinyal, karena sinyal di dalam gedung itu sangat jelek, khususnya untuk saya yang pengguna kartu Halo. Telkomsel simpatinya juga jelek. Dengar-dengar kalau sepertinya di sana itu yang bagus adalah Indosat dan Smartfren. Jadi kalau memang ada yang terpaksa harus ke sana, saran saya kalau memungkinkan ya disiapkan kartunya, SIM cardnya, seperti itu. Karena di sana cukup lama, bisa seminggu lebih. Kalau bahasa Jawanya rekoso. Saya mau cari sinyal tuh harus kemana? Harus ke lapangan dulu, seperti itu. Karena kalau dari kamar saya itu internet udah nggak jalan. Bisa telepon tapi nggak bisa internet, seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pengobatan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Asrama Haji Donohudan ini adalah untuk menampung pasien OTG dan gejala ringan. Yang OTG itu pasti cuma dikasih 3 obat standar yang saya sampaikan sebelumnya. Sedangkan untuk pasien dengan gejala ringan, seperti saya waktu itu adalah gejalanya batuk, itu bisa menyampaikan keluhannya via grup yang sudah dibentuk untuk sebagai sarana komunikasi antara pasien dengan petugas medis di sana. Jadi pasien hanya perlu menyampaikan keluhannya via grup, nantinya obat akan diberikan. Obat akan disediakan di meja pengambilan obat. Jadi meja pengambilan obat ini terletak di perbatasan antara area karantina dan area non karantina. Seperti itu. Setelah obatnya diberikan, obatnya ditaruh di meja, nanti pasien bisa mengambil obatnya. Selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan. Ini on demand. On demand maksudnya seperti apa? Misal ada pasien yang dia concern sama tekanan darahnya, dia cukup menyampaikan di grup bahwa dia minta dicek tensi. Setelah itu
Beberapa saat kemudian petugas medis akan datang untuk mengecek tensi pasien tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada juga untuk kasus emergensi. Ini tidak jarang terjadi, tidak jarang terjadi di sana itu ada pasien yang tiba-tiba sesak nafas. Itu juga sama case-nya. Penanganannya adalah pasien bisa menyampaikan keluhan sesak nafasnya bisa disampaikan di grup. Nanti petugas medis akan datang untuk memberikan pertolongan medis. Kalau memang perlu diberi oksigen, diberilah oksigen. Kalau memang perlu diberi obat lain, nantinya akan dikonsultasikan dengan dokter yang berjaga saat itu. Selanjutnya, apabila pasien mengalami perburukan, dan waktu itu kejadian beberapa kali, salah satunya adalah yang sempat saya bantu itu, pasien itu memang dia punya komorbid, dan beberapa komorbidnya ini, dan dia mengalami perburukan selama beberapa hari karena memang di sana fasilitasnya tidak, di AHD ini fasilitasnya tidak sanggup untuk menangani pasien tersebut. Akhirnya pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit yang ada di sana. Rumah sakit waktu itu harusnya dia itu dirujuk ke rumah sakit Dr. Muwardi, karena memang pasien yang bersangkutan ini sedang menjalani kemoterapi di Dr. Muwardi. Tapi karena waktu itu kasusnya di Solo sedang meningkat dan Dr. Muwardi itu full, bahkan tenda-tendanya itu antri bukan untuk masuk ya, antri untuk masuk ke tenda, bukan antri untuk masuk ke dalam bangunan. Akhirnya karena emergensi, pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit DKT. Rumah sakit DKT ini rumah sakitnya tentara di Solo, seperti itu. Jadi intinya di sana bukan untuk pasien dengan gejala sedang. AHD ini adalah tempat karantina untuk pasien dengan gejala ringan atau bahkan OTG. Jadi jangan bayangkan fasilitasnya akan selengkap di rumah sakit. Sekarang kita bahas bagian yang bikin lapar, yaitu makanan. Di sana makanan kita dijamin, makanan pasien di sana terjamin 3 kali sehari kita dikasih makan. Bahkan makanannya enak-enak. Kenapa saya bilang enak-enak? Kalau misalkan masalah rasa itu tergantung selera masing-masing. Ada yang bilang keasinan, tapi menurut saya nggak keasinan. Ada yang bilang kemanisan, menurut saya nggak kemanisan. Atau memang lidah saya yang apa aja masuk, seperti itu ya. Nah, di sana untuk makanan di sana itu disediakan oleh catering berupa nasi box. Setiap waktunya makan, baik itu pagi, siang atau sore, akan datang satu mobil box dari pihak catering masuk, yang nanti untuk menurunkannya itu akan dilakukan oleh petugas dari Asrama Haji Donohudan. Itu biasanya kita dan beberapa pasien akan membantu. Mungkin karena pasien-pasien itu sudah kelaparan, mungkin biar cepat jadi dibantu aja, seperti itu. Nah, setelah makanan diturunkan, biasanya akan dihitung. Kalau jumlahnya udah cocok, barulah pasien boleh ngambil. Selain makanan, biasanya juga ada snack. Setiap pagi, siang, sore ada snack. Oh maaf, untuk siang itu nggak ada snack karena diganti dengan jus. Sedangkan untuk pagi, snacknya itu udah pasti selalu ada yang namanya susu kotak, susu dalam kemasan. Satu lagi adalah telur, itu sudah pasti. Biasanya satunya lagi roti, cuman nggak selalu roti, bisa ganti-ganti lah untuk menu ketiganya ini. Tapi yang sudah pasti adalah telur rebus dan susu dalam kemasan. Nah, biasanya yang jadi permasalahan adalah kalau pagi ini tiba-tiba habis. Mungkin karena ada susu, jadi beberapa pasien mungkin mengambil lebih. Seperti itu. Maka dari itu biasanya saya dan beberapa teman-teman koordinator itu membantu dengan cara kita yang membagikan. Itu untuk meminimalisir adanya pasien yang mengambil lebih dari jatahnya. Seperti itu. Sedangkan untuk makanannya sendiri lauknya banyak. Lauknya ada 3 macam. Jadi kebutuhan protein dari pasien ini sangat terpenuhi. Selalu ada 3 macam.
Karena memang kita tahu produksi antibodi kita itu memerlukan asupan protein yang optimal. Jadi menurut saya di AHD ini cateringnya nggak ngasal, karena saya yakin ada beberapa tempat yang cateringnya ngasal seperti itu. Selanjutnya setiap siang ada jusnya ini biasanya adalah kalau nggak melon, jus jeruk, jus mangga. Padahal saya tuh selalu request jus alpukat, tapi nggak pernah datang jus alpukat ini. Kenapa ya? Entah kenapa, tapi nggak pernah datang. Oke, selanjutnya kita bahas tentang di sana pasien ngapain aja sih? Selain makan dan tidur lah ya, yang pasti. Makan dan tidur itu suka-suka. Tapi yang disediain tempat dan disediain makanannya. Selalu kita bahas tentang kegiatan. Biasanya pasien itu ketika pagi itu olahraga sambil cari sinyal, sambil cari matahari untuk berjemur. Karena untuk meningkatkan vitamin D kita, salah satu caranya adalah dengan berjemur. Makanya di situ memang pasien biasanya pada kumpul di lapangan. Ada yang jogging, ada yang sekedar jalan keliling lapangan, ada yang stretching sendiri. Tapi juga setiap hari biasanya ada beberapa pasien yang jadi instruktur senam. Jadi dia akan memimpin para pasien yang lain untuk melakukan senam, melakukan gerakan senam, jadi bisa bareng-bareng, dan itu biasanya lebih semangat para pasien. Seperti itu. Selain itu kegiatannya itu bebas. Kalau sore hari itu biasanya tetap ada yang pada ke lapangan. Biasanya mereka cari sinyal, entah untuk masalah pekerjaan mereka, untuk tugas kampus mereka, ataupun mereka cari sinyal aja gitu. Buka Instagram lah, ngubungin keluarga lah, atau cari info lain. Karena memang di dalam gedung itu sinyal sangat jelek untuk beberapa provider, termasuk saya yang pakai kartu Halo. Sinyal dalam gedung itu sangat jelek. Kegiatan lainnya adalah kegiatan masing-masing, kegiatan hiburan. Karena di sana ada TV, tapi TV-nya tidak bisa difungsikan. Akhirnya untuk masalah hiburan ini kita cari sendiri-sendiri. Adalah yang bawa kartu remi dan gaple, jadi kita main remi dan gaple. Nggak tanpa uang ya, nggak judi. Lalu ada juga yang nonton bareng. Nonton barengnya di mana? Karena TV-nya rusak, kita nonton bareng di luar pakai handphone. Kita bisa dicek videonya nih. Sisanya sebenarnya adalah kegiatannya nongkrong ya, nongkrong, ngobrol, atau istirahat bagi yang ingin istirahat. Jadi kalau ada pasien yang butuh barang kiriman dari luar, dari keluarganya, dari temannya, itu bisa dititipkan ke satpam yang jaga di gerbang Asrama Haji Donohudan. Nantinya titipan paket itu akan disampaikan ke meja penerimaan paket. Biasanya jadi satu dengan meja penerimaan obat. Setelah itu pasien bisa ngambil titipannya di meja tersebut. Seperti itu. Ada jamnya nggak? Dulu sih ada jamnya, katanya maksimal jam 18.00, jam 6 sore. Tapi saya lihat, dan waktu itu juga terjadi, saudara saya membawakan saya barang jam 8 dan masih diantar. Terima kasih untuk Satpam AHD yang sudah sangat rajin dalam mengantar barang bawaan kami, barang titipan kami maksud saya. Standarnya tentang swab PCR ini dilakukan bagi pasien setiap 5 hari sekali minimal. Tapi jadwal di Asrama Haji Donohudan ini ada di hari Selasa dan hari Kamis. Seperti itu. Di sini saya sempat swab sekali di sana dan hasilnya langsung negatif, alhamdulillah. Jadi saya bisa keluar di hari berikutnya, seperti itu. Swab ini biasanya ada beberapa nakes. Cuman namanya swab PCR ya. Saya nggak bakal banyak komentar, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri video swab PCR di sana seperti apa. Ada anak kecil juga di swab PCR loh. Silahkan lihat ya. Bentar ya.
Selanjutnya kita bahas tentang kepulangan pasien. Jadi pasien ini kalau mau pulang dari asrama haji Donohudan yang resmi itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara yang hasil swab PCR-nya sudah negatif. Bagi yang hasil swab PCR-nya sudah negatif ini, pasien akan diberi surat keterangan bahwa dia sudah negatif dan dia akan dijemput dengan fasilitas dari Dinas Perhubungan yang mana itu akan diantar ke kecamatan masing-masing. Ada yang pakai bus, ada juga yang pakai angkot. Tergantung waktu itu dia kebagiannya apa. Sampainya di kecamatan, itu pasien akan didata oleh kecamatan. Didata dan kemudian dari kecamatan setelah selesai didata, itu bisa diantarkan lagi ke rumah masing-masing. Pakai angkot lagi. Tapi bagi yang mau dijemput itu juga boleh. Sedangkan untuk dia berangkat dari asrama haji Donohudannya itu tidak bisa dijemput keluarga karena harus mengisi data di kecamatan dulu seperti itu. Lalu yang kedua adalah pasien yang keluar dari asrama haji Donohudan karena dia sudah 14 hari menjalani karantina. Untuk yang kedua ini dia tidak ada fasilitas dijemput dari Dishub, tapi dia harus dijemput oleh keluarganya masing-masing. Meskipun pada prakteknya kita nggak bisa tahu bahwa dia dijemput oleh keluarganya atau dia nge-Grab atau nge-Gojek atau Maxim kalau di Solo. Biar adil, biar berimbang nih, nggak cuma saya yang ngomong, saya berikutnya ini mau nyampaikan ada beberapa testimoni dari pasien-pasien yang sempat nginep di asrama haji Donohudan. Jadi biar nggak subjektif gitu ya. Oke, silahkan dilihat. Kalau menurut saya ini untuk fasilitas kurang ya, khususnya untuk kamar mandi banyak keran yang sudah hancur, terus untuk toilet sudah ada yang pecah, terus untuk fasilitas hiburan ya tidak bisa dipakai, apalagi TV di aula tengah sudah nggak bisa dipakai. Terus kadang untuk lampu masih sudah mati, walaupun udah minta tapi belum diganti. Repot AC sering hilang. Kalau di AHD sebenarnya kalau ada dokter atau perawat visit, mungkin pasien di sini merasa tenang. Soalnya bisa tanya-tanya yang dirasakan gimana gitu, keluhan-keluhannya kan bisa keluar, terus dari perawat atau dokternya bisa ngasih masukan solusi gitu loh Mas. Kak, menurut saya sih secara overall untuk pelayanan di sini udah cukup bagus ya. Kalau dari makanan pun itu udah dari petugas sudah siap menyediakan makanan yang gizinya udah tercukupi, sama secara kebersihan itu juga udah bagus. Nah, kalau menurut saya itu kan beberapa orang itu kan ada sesuatu kebutuhan yang kiranya di luar itu, seperti mungkin keperluan sabun, terus keperluan odol, keperluan mandi, keperluan cuci, itu kan yang mungkin agak sulit untuk terpenuhi di sini. Nah, sedangkan kebanyakan dari mereka kan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sekiranya untuk pesan Gojek itu agak kesulitan gitu loh. Ya mungkin alangkah baiknya kalau dari kita bisa menyediakan sebuah koperasi yang menyediakan keperluan-keperluan tersebut. Oke Mas Kosel, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari pelayanan di AHD? Perlu ditingkatkan sih sebenarnya nggak ada sih. Soalnya kalau dari sini ya makanan udah enak, obat udah disediain, meskipun kita harus kayak bukan konsul sih, lebih ke minta dulu dari pihaknya. Terus dari segi yang lain, kebersihan juga di gedung yang saya tempati juga udah bersih. Soalnya kan setiap hari sama pengurus ini juga dibersihin terus sampah-sampahnya, jadi keren lah. Oke. Untuk ditingkatkan sih lebih ke sebenarnya karena kita mahasiswa kan, kayak fasilitas untuk penunjang nanti kita dalam belajar di sini agak kurang sih, kayak sinyal mungkin. Jadi harus disiapkan bener-bener lah kayak paket data gitu, karena di sini nggak ada wifi. Jadi untuk mahasiswa seperti saya sih ya harus bener-bener sinyal harus kuat lah kalau mau di sini gitu. Atas pelayanan selama saya menjalani karantina di asrama haji Donohudan, baik itu dari makanan, dari tempat tidur, dari segalanya, saya sudah sangat baik menurut saya. Tapi memang
ada hal yang perlu ditingkatkan lagi. Semoga kedepannya pelayanan di Asrama Haji Donohudan ini bisa menjadi lebih baik. Sebenarnya saya akan lebih berharap supaya COVID ini selesai. Jadi sudah tidak ada lagi pelayanan karantina di Asrama Haji Donohudan. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang penasaran dengan kondisi di dalam Asrama Haji Donohudan itu seperti apa. Dan semoga teman-teman juga tidak perlu merasakan untuk nginap di Asrama Haji Donohudan kecuali teman-teman mau naik haji, oke? Oke, sekian dari saya. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini. Kalau misalkan gak suka silahkan di dislike. Dan komen apa yang perlu saya perbaiki dari video ini untuk supaya kedepannya video-video saya jadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan ke sini ya, di rumah saja. Cukup sekali. Mau mbah kapan 3 kali?